98 gitu. Ini terukur dan menurut saya harusnya juga bisa segera dilakukan oleh teman-teman di DPR, oleh Presiden, oleh TNI, oleh kepolisian. Dan memang strategis sekali fungsi DPR di sini karena dia sebagai mitra strategis juga kan dari kepolisian, TNI dan juga pemerintah. Tapi saya juga harus garis bawahi ini yang tampaknya belum begitu responsif adalah partai politik gitu kan. Padahal kita tahu kekuatan partai politik adalah kekuatan yang penting di dalam DPR itu sendiri. Kita kan punya fraksi partai politik ya, setiap anggota di dalam DPR kemudian punya vote atau suara gitu. Jadi menurut saya ini juga yang perlu didorong selain DPR, dan saya juga apresiasi DPR kemarin juga menerima wakil dari mahasiswa walaupun ada perdebatan ini mahasiswa yang mana ya. Sebagai rakyat saya pikir selama tuntutan mereka memang legitimate sesuai dengan tuntutan dan concern masyarakat, saya sih tidak melihat atau memecah atau mengotak-kotakkan ini anasir atau elemen gerakan yang mana ya gitu. Jadi ini komunikasi yang menurut saya harus dibangun lebih kontinu, lebih sustainable, berkesinambungan gitu kan. Tidak hanya gara-gara 8 orang yang sudah meninggal kemarin, tapi ini memang harusnya jadi praktik good governance kita ke depannya gitu Mas. Oke, baik. Ini yang tadi disoroti oleh Mas Vito adalah bagaimana kemudian partai politik yang diresponsnya kayaknya kurang responsif gitu. Kalau saya mau balik lagi ke Bang Doli dulu, Bang Doli, ini seperti apa Anda menanggapinya? Partai politik kurang responsif walaupun sudah kemarin menonaktifkan ada 5 total ya anggota DPR dari sejumlah partai gitu ya, belum istilahnya orang-orang sekarang mengkritisinya ini kan nonaktif nih, belum diberhentikan tunjangannya walaupun sudah kemarin akhirnya dihentikan dan juga gaji, tapi gimana nih langkah selanjutnya untuk anggota-anggota nonaktif ini? Apakah misalnya dari Partai Golkar nih untuk Pak Anies Khair sendiri, apakah nanti akan mengajukan ataupun mengusulkan PAW ke KPU? Iya, pertama saya kira kami juga sedang berupaya ya. Tadi malam kami rapat di DPP Partai Golkar. Ya saya bicara tentang Golkar saja ya, saya tidak berani mengatasnamakan partai politik lain gitu. Kami rapat lama sekali, hampir 4 jam gitu ya, membicarakan tentang perkembangan situasi dan apa yang bisa kami lakukan setidaknya dalam waktu dekat ini. Nah, pertama kalau soal tadi posisi Pak Anies Kadir, ya kami waktu itu juga sepakat juga bersama dengan partai-partai politik lain dan juga pembicaraan bersama Pak Presiden. Langkah pertama yang memang mungkin dilakukan dalam mekanisme undang-undang dan tata tertib DPR sekarang itu adalah menonaktifkan. Nah, sekarang semuanya sedang berproses baik di DPR maupun di partai politik. Ya, di DPR teman-teman MKD juga sedang melakukan kerjanya terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kami juga menunggu hasil MKD seperti apa, sambil di internal juga kami berproses. Kami punya institusi ada 2 yang bersangkutan dengan soal etik ya. Pertama adalah Mahkamah Partai, yang kedua Dewan Etik. Nah, 2 institusi ini sekarang sedang bekerja juga secara simultan dengan sambil teman-teman di MKD. Nah, karena begini, ini kan soal pergantian dan segala macam itu juga kita harus mengikuti mekanisme dan ada Undang-Undang MD3 dan peraturan tata tertib ya. Karena memang betul istilah nonaktif itu memang tidak ada, tapi itulah upaya yang waktu itu paling mungkin dilakukan. Pilihan kemudian adalah pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Nah, itu juga tadi saya katakan ada mekanismenya, karena ada juga harus ada latar belakangnya ya. Kalau soal pemberhentian tetap itu kan hanya ada 2 yang paling simple ya. Yang pertama adalah yang bersangkutan mengundurkan diri, atau yang kedua adalah ya dipecat dari anggota ya, bukan hanya sekedar anggota DPR. Nah, dan itu semua kalau tidak kita ini hati-hati ada berkonsekuensi hukum juga. Nah, ini yang sekarang sedang dipelajari masing-masing partai politik. Satu. Nah, yang kedua, tadi malam juga kami menginstruksikan ya agar semua fraksi di seluruh Indonesia itu harus sekarang turun ke bawah yang melakukan program-program yang konkret ke masyarakat ya. Bahkan kami mengajukan secara spesifik ya DPR baik pusat, provinsi dan kota melakukan program-program seperti pasar murah, terus kemudian melakukan program sosial yang semuanya itu mengantisipasi bagaimana supaya masyarakat kita itu situ.
situasi ekonomi dan sosialnya segala macam harus bisa kita respon dengan cepat. Yang mana memang ini harus dilakukan sebelum-sebelumnya juga harus dilakukan ya Bang Doli. Tapi yang kita tangkap tadi terkait dengan Pak Anies Kadir untuk status di Golkar sendiri maupun di DPR masih dalam proses. Saya mau ke Mbak Aku, Anda melihat ini kan salah satu poinnya tadi ada soal anggota DPR yang kemudian ada masalah di situ, bagaimana kemudian ditindak tegas. Tapi kan kita butuh waktu gitu, kata Bang Doli tadi, kita butuh waktu untuk proses di MKD maupun di internal, tidak bisa langsung ujuk-ujuk dipecat ataupun diberhentikan, harus hati-hati. Anda melihatnya deadline besok tanggal 5 ini, apakah bisa dipenuhi, atau kalau misalnya tidak bisa dipenuhi, kemudian apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di tim polisi maupun di teman-teman lain? Baik, ketika kami keluarkan tuntutan itu adalah hari Minggu ya. Jadi hari Minggu malam kami keluarkan, ada 5 hari kerja penuh untuk para aktor-aktor yang terlibat bisa merespon atau setidaknya memulai merespon terhadap tuntutan-tuntutan yang ditaruh di situ. Dalam konteks permintaan terhadap partai politik maupun DPR gitu sebagai institusi pimpinan DPR, maka beberapa hal di situ sudah bisa dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Kita sekarang sudah sampai di hari ini, berarti sejauh ini tidak dimulai prosesnya gitu ya, bahwa diresponnya juga cukup terlambat. Setidak-tidaknya ini juga menunjukkan kecepatan kerja pemerintah dan kompetensi dari institusi-institusi dalam merespon kalau memang ingin merespon tapi telat melakukan. Nah, tapi dari yang kami pantau, yang bisa dilihat juga di 178tuntutanrakyat.id, dari 17 plus 8 permintaan itu, beberapa bahkan malah mundur gitu ya. Jadi misalnya ketika ada permintaan tentang menghentikan kekerasan aparat maupun yang berhubungan dengan pembebasan demonstran dan lainnya, yang kekerasan itu setelah tuntutan dikeluarkan bahkan masih terjadi di beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi malah mundur gitu. Dan malah ada beberapa demonstran baru yang tertangkap gitu. Jadi kami lihat ini kalau kita memberikan tugas kepada seorang karyawan, diberikan deadline, biasanya kan kita bisa melihat progresnya ya setidaknya. Kemudian deadline itu ya mungkin bisa kita update secara berkala. Tapi kalau misalnya memang arahnya sudah tidak ke sana, arahnya malah mundur, itu sudah merupakan bukti jelas atau jawaban dari pemerintah sebenarnya kan, bahwa mereka tidak menafikan atau tidak merespon kepada tuntutan rakyat. Oke, ada respons tapi dibilangnya ada yang mundur bahkan beberapa poin, kemudian ini telat gitu responnya dari deadline. Bang Doli, boleh ditanggapi Bang Doli? Ya, saya kira memang kembali kepada rakyat, kepada masyarakat ya, yang bisa menilai itu. Kami berupaya semaksimal mungkin apa yang menjadi tuntutan itu untuk dilakukan. Ya, bahwa kemudian masih kurang tepat, kurang berkenan, dianggap kurang cepat gitu ya, tidak ada masalah. Justru buat kami itu bagus sebagai pemicu yang tiap hari mengontrol kami untuk bekerja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, hal-hal yang disampaikan seperti itu semakin memotivasi, memicu kami untuk kerja lebih serius dan sungguh-sungguh. Oke, baik. Saya ke Mas Pinto lagi. Mas Pinto, Anda melihat apakah betul memang apa yang kemudian menjadi respons dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dalam beberapa waktu terakhir ini sebenarnya bisa dimulai lebih awal gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya timbul kekericuhan, kemudian ada korban jiwa juga di sana. Sudah ada 10 orang yang disebutkan oleh Komnas HAM. Seperti apa seharusnya, Mas Pinto? Ya, ini kan selama ini konsolidasi yang terjadi adalah konsolidasi elit kan, Mas. Sejak tahun 2019, 2024, kan kita melihat bahwa yang terkonsolidasi adalah kekuatan-kekuatan elit partai politik, lalu juga elit militer, elit pengamanan, lalu juga bahkan presiden gitu. Jadi konsolidasi elit ini yang kemudian tampaknya mengabaikan atau tidak menghitung rakyat sebagai sesuatu yang penting kan gitu. Akhirnya yang terjadi seperti ini kan, ketika kita tidak menganggap orang lain atau tetangga kita penting, ya kita akan tenang-tenang aja, cuek-cuek aja kan Mas gitu. Nah, demonstrasi kemarin menurut saya seperti alarm penjahit atau paling tidak mencubit para elit gitu. Dengan mencubit ini akhirnya kan elit sadar bahwa oh ya, ada yang perlu kita perhatikan, walaupun ya perjuangannya nggak cukup dengan mencubit kan. Kita harus ngobrol panjang, kita harus berdiskusi panjang, nggak cukup diselesaikan dengan seminggu demonstrasi atau 2 pekan demonstrasi, tapi juga
harus ada kemudian kemauan dari pemerintah atau dari politik DPR terutama pemerintah, polisi, TNI untuk kemudian memberikan ruang bagi partisipasi yang bermakna kan gitu. Nah, bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR harus melibatkan rakyat dan itu harus dengan prinsip partisipasi yang bermakna kan gitu. Proses pengamanan polisian misalnya juga tidak bisa langsung dengan represi kan atau dengan kekerasan, bahwa ada dialog, ada kemudian partisipasi yang bermakna itu penting. Bahkan yang kemarin kita catat kan bagaimana Pak Presiden sendiri salah menginterpretasi undang-undang tentang demonstrasi, bahwa demonstrasi itu harusnya nggak berizin, hanya pemberitahuan yang tidak ada dalam undang-undang itu harus pukul 18 selesai kan gitu. Ini kan juga menunjukkan bagaimana pemerintah kita tampaknya belum benar-benar concern dengan bagaimana rakyat bisa punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Ini ya masalah komunikasi di sana kita soroti, Mas Kunto, ya, terkait dengan kemudian bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana menangani konflik yang ada ataupun menangani situasi memanas di masyarakat saat ini. Tapi kemudian memang masih banyak hal-hal yang harus kita bahas lagi, saudara, terkait dengan tuntutan-tuntutan dari 17+8 ini, termasuk yang untuk jangka panjang. Ada RUU perampasan aset di sana, ada reformasi internal DPR secara menyeluruh. Kita akan bahas usai jeda berikut. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan masih sejumlah narasumber bergabung bersama kami. Ada Mbak Afu dari tim polisi yang juga salah satu inisiator dari 17+8 tuntutan rakyat, kemudian Mbak Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI Komisi 2 dari Golkar, dan juga ada Mas Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik dari UNPAD. Saya mau ke Mbak Afu lagi. Mbak Afu, ini kan 17+8, ada 8 yang kemudian masuk ke dalam target jangka panjang gitu ya, 1 tahun waktunya untuk dipenuhi. Ada salah satu poin di mana menyebutkan RUU perampasan aset yang mungkin saat ini juga menjadi suara dari rakyat juga untuk segera disahkan. Anda melihatnya seperti apa seharusnya yang dilakukan? Mbak Afu, untuk suaranya masih di mute. Baik, terima kasih banyak. Jadi RUU perampasan aset ini adalah salah satu tuntutan jangka 1 tahun yang kami juga rasa perlu holistik yang dilihat. Jadi sebagai rancangan undang-undang memang dia berpotensi bermata pisau dua gitu, dimana kalau kita tidak memiliki proses hukum yang kuat, yang independen, kita tidak punya KPK yang independen, undang-undang tipikor yang juga harus diperkuat gitu ya, diperjelas, diperbarui supaya tidak karet, maka sebenarnya undang-undang ini tidak bisa diburu-burukan juga gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa ini holistik gitu ya dalam pelaksanaannya. Tapi dalam hal ini kemarin sudah disampaikan bahwa prosesnya dimulai, tapi memang menunggu memfinalisasi dulu RKUHP ya. Dan juga kalau misalnya sekaligus di dalam situ adalah undang-undang tipikor, kalau misalnya bisa diperkuat, diperjelas supaya tidak multitafsir dan sebagainya, itu perlu dilakukan dulu sehingga baru setelah itu RUU perampasan aset bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Jadi makanya kami taruh di dalam bagian tuntutan yang 8 yang jangka menengah bisa dibilang 1 tahun, agar prosesnya bukan sekedar diburu-buru tapi juga harus tepat gitu. Kita sudah lihat beberapa risiko ya dalam beberapa bulan belakang ini, di mana beberapa kasus meskipun masih tidak jelas atau pembuktiannya belum akurat, seperti kasus Tom Lembong misalnya, nanti jangan-jangan undang-undang perampasan aset ini bisa dijadikan oleh sebagai senjata lain gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa ini juga hati-hati dan lagi-lagi holistik secara keseluruhan, harus dipikirkan juga institusinya dan undang-undang lainnya ikut mengatur. Oke, baik. Bang Doli, 1 tahun waktunya dari Mbak Afu dan juga kawan-kawan untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Dari DPR sendiri untuk fraksi Golkar seperti apa, dan juga fraksi lain mungkin kalau misalnya sudah ada suara, dan bagaimana, kapan akan bertemu dengan pemerintah membahas ini? Nah, ini yang menurut saya tadi di awal salah satu indikasi bahwa tuntutan 17+8 ini konkret, cerdas, dan kemudian terukur ya. Memang undang-undang perampasan aset ini saya setuju tidak bisa kita laksanakan buru-buru. Saya secara pribadi setuju dengan adanya undang-undang perampasan aset.
Bahkan saya sudah bicara sekitar 6 bulan yang lalu ya. Dan saya juga kemudian mengusulkan apakah perlu kita menggunakan nama perampasan gitu ya. Padahal kemudian isu CNC-nya di PBB itu kan namanya aset recovery gitu. Nah, bahkan kemarin ditegakkan lagi oleh pemerintah pada tanggal 1 Mei, jadi dalam acara May Day itu Pak Prabowo meneraskan 3 hal. Ya, satu soal upah yang dinaikkan, kedua menghapuskan outsourcing, yang ketiga adalah undang-undang perampasan aset. Nah, dan kami sudah membicarakan itu sebetulnya. Makanya betul bahwa kita menginginkan adanya sebuah undang-undang yang memang menyelesaikan masalah ya, dan tepat guna, tepat sasaran gitu. Tidak kemudian nanti bisa dipergunakan atau menjadi alat yang tidak menjadi tujuan atau kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Jadi besarnya kan adalah kita semua ingin ada regulasi, peraturan, dan komitmen ya, serta political action untuk pemberantasan korupsi. Nah, salah satunya itu adalah dengan kalau kita memiliki undang-undang yang kita sebut sementara ini rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, jadi semangat yang sekarang sedang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 3 di pembahasan undang-undang KUHP itu adalah bagaimana nanti ini menjadi basic ya, menjadi basic, menjadi basis bagaimana ini supaya undang-undang perampasan aset itu bisa linear ya, dengan penguatan soal undang-undang yang lain, sistem hukum kita yang memang harus juga kompatibel dengan itu, kemudian juga mendorong bagaimana aparat-aparat penegak hukum dan juga memang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rancangan undang-undang atau undang-undang perampasan aset itu nanti kalau kemudian disahkan. Jadi waktu yang 1 tahun itu saya kira memang sangat cukup ya, untuk juga sama disinkronkan dengan undang-undang pemberantasan korupsi yang lain. Dan tentu kami berharap bahwa 1 tahun itu juga supaya kita semua melek ya, terutama rakyat, masyarakat, mengawasi kita gitu, supaya undang-undang itu betul-betul undang-undang yang punya kualifikasi yang baik dalam rangka pemberantasan korupsi gitu. Oke, mungkin dengan momen tuntutan dari 17/8 ini membuka wawasan masyarakat, membuka mata masyarakat untuk bisa mengawasi kinerja DPR dan juga pemerintah. Tapi kalau saya mau ke Mas Kunto, kita melihat gerakan 17/8 ini kemudian muncul karena sudah adanya kegentingan di masyarakat, suasana tidak kondusif di mana-mana gitu ya. Anda melihat ya, apakah sekarang tuh gerakannya sudah mulai masuk ke digital atau memang butuh pemicunya dulu, Mas Kunto? Oke, suasananya udah mulai kacau gitu, baru kemudian ada sesuatu yang disebut sebagai gerakan digital untuk bisa menyatukan rakyat. Anda melihatnya seperti apa kalau dari situasi sekarang ini? Ya, saya mengamati ada hal yang menarik dari aksi demonstrasi di akhir Agustus ini. Dan bahwa yang pertama berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, misalnya peringatan darurat, Indonesia Gelap, gitu kan. Itu kelihatan aktor-aktor yang kemudian muncul, misalnya elemen mahasiswa, elemen yang muncul, yang berdemonstrasi kita bisa identifikasi dengan cepat gitu. Dan untuk akhir Agustus ini demonstrasi pertama tanggal 25 dan demonstrasi kedua tanggal 28, walaupun 28 ada serikat buruh yang awal ya, tapi kemudian kita sama sekali tidak bisa mengidentifikasi ini. Kayaknya semacam luapan kemarahan warga gitu, luapan kemarahan masyarakat. Jadi mereka tidak peduli dari mana, tidak peduli apakah mereka mahasiswa miskin kota atau siapapun, akhirnya berada di situ. Dan yang menarik adalah gerakan yang tidak terstruktur ini awalnya kemudian dicoba ditangkap oleh teman-teman yang ada di dunia digital, di media sosial, mereka yang kelas menengah, yang punya pendidikan yang tinggi seperti aku ini gitu, bahwa aku ini bahwa kemudian mencoba mengkristalkan concern dari masyarakat. Dan menurut saya ya gerakan yang baik memang harus berkesinambungan, semua elemen memang harus berjalan kan begitu. Dalam artian ya saatnya juga DPR, partai politik juga ikut kemudian itu apa yang sudah kristal di masyarakat ini, jangan sampai kemudian muncul kemarahan berikutnya, dan kita juga tidak ingin ada kemarahan yang terus terjadi di dalam itu. Oke, jadi kemarin suasana tidak
kondusif kemarin ini terjadi karena banyaknya protes masyarakat, walaupun sudah muncul dari digital, tapi tidak ada yang menyatukan gitu. Baru sekarang disatukan oleh Mbak Fu dan juga kawan-kawan. Mbak Fu, saya mau ke Anda lagi soal salah satu poin dari 8 yang jangka panjang gitu ya, soal reformasi DPR secara menyeluruh. Ini juga kemarin Pak disinggung oleh Pak Dasko juga. Anda melihatnya seharusnya reformasi seperti apa yang dilakukan? Iya, jadi beberapa hari ini kami melihat ada beberapa partai yang melakukan pernyataan juga ya di media sosial terhadap posisi mereka gitu, bahwa ingin memperbaiki, termasuk diantaranya PKB, PKS dan juga Perindo, dan ditambah statementnya pimpinan DPR gitu ya. Nah, dalam kasus ini kami melihat bahwa sebenarnya solusi-solusi teknis seperti evaluasi tunjangan dan sebagainya itu memang adalah indikator-indikator yang penting, tapi memang yang kami inginkan itu reformasi yang jauh lebih mendalam dan lebih sistemik, di mana kami merasa rancangan atau revisi undang-undang pemilu yang diajukan oleh koalisi LSM bisa menjadi salah satu solusinya. Pertama, semuanya memang perlu dimulai dari pemilu lagi gitu ya, bagaimana peran partai dalam merekrut calon-calon atau kandidat-kandidat anggota DPR yang kompeten, yang memang bisa melakukan tugasnya dalam berempati kepada rakyat, dalam melakukan tugasnya untuk menyuarakan apa yang rakyat inginkan. Itu muaranya atau pintu masuknya, bahkan ya pintu masuknya itu ada di partai politik gitu ya. Jadi peran partai politik menjadi sangat penting. Golkar tentu saja adalah salah satunya di dalamnya gitu ya, bagaimana kita bisa merekrut yang kompeten, dan sistem pemilu yang campuran itu bisa mungkin membantu sedikit gitu ya untuk mengurangi insentif partai-partai selalu merekrut kandidat berdasarkan popularitas atau berdasarkan punya sumber daya untuk memenangkan pemilu, alih-alih benar-benar berbasis meritokrasi. Jadi masalah tunjangan dan sebagainya itu betul sangat perlu dievaluasi, tapi sama saja kalau misalnya tunjangannya jadi jauh lebih rendah, tapi kita tidak mengubah orang-orang atau anggota DPR seperti apa yang masuk ke dalamnya. Saya kira saya hormat ya kepada Pak Doli di sini gitu, sudah juga menyampaikan dan mungkin mengusahakan dari dalam, tapi secara mayoritas itu sebenarnya seperti apa di DPR sisanya, dan juga kita perlu menggeser kekuasaan yang terlalu tinggi di pimpinan partai politik, dan harus mengembalikan proses demokratis di dalam masing-masing partai politik juga, agar tidak tersandra oleh elit-elit di dalam masing-masing partai itu sendiri. Oke. Bang Doli, respon Anda Bang Doli, ini reformasi seperti apa sih yang nanti akan dilakukan DPR yang akan dipimpin oleh Mbak Puan sendiri? Seperti apa reformasinya? Apakah memang betul dari akarnya gitu ya, mungkin dari rekrutmen untuk periode selanjutnya? Ya, tentu pertama saya kira memang harus ada perencanaan yang cukup matang pembicaraannya ya. Setidaknya untuk sisa periode ini bagaimana supaya kinerja DPR itu terus meningkat. Ya, tentu dari tugas pokok fungsinya ya dalam legislasi bagaimana supaya memang bisa dihasilkan undang-undang yang betul-betul dibutuhkan ya, diperlukan ya, yang selama ini kita lihat kita tangkap dari masyarakat, dengan proses yang terjadi meaningful participation tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kunto ya, sehingga memang undang-undang itu menjadi undang-undang bersama, ada bounded antara pembuat untuk undang-undang dengan masyarakat yang nanti akan juga terlibat dalam implementasinya. Jadi itu yang pertama saya kira harus ditingkatkan. Yang kedua adalah tadi dari fungsi pengawasan. Tadi banyak PR dari 17 sampai 8 itu, bagaimana ada keterikatan atau interaksi yang intensif dan kemudian produktif ya antara DPR dengan pemerintah. Bagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR itu bisa tersampaikan dengan atau dirasakan oleh pemerintah, yang kemudian dijawab dengan kebijakan yang konkret juga pada masyarakat. Tadi sudah ada beberapa itu ya, setidaknya dalam setahun ke depan. Yang ketiga soal anggaran, ya anggaran baik internal maupun juga anggaran undang-undang ya, pendapatan dan belanja negara. Nah kemarin kami juga dapat masukan, setidaknya dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran pada saat yang sedang dibahas oleh DPR, itu mungkin mindsetnya sudah mulai harus berubah ya dengan situasi yang kita lihat sekarang gitu. Jadi asumsinya juga harus lebih detail apa yang terjadi di masyarakat itu dari anggaran. Nah tadi yang terakhir saya mau sampaikan bahwa soal undang-undang, saya mungkin dari 6 tahun yang lalu ya sebetulnya mendorong revisi undang-undang politik, termasuk undang-undang pemilu, dan partai
mungkin ini juga kami itu, karena saya sekarang jadi pimpinan dalam legislasi, itu juga sudah kami masukkan sebetulnya dalam Prokes 2025 ini ya, membicarakan tentang negeri. Ya, di Indonesia itu kan sistem politik ya, khususnya pemilu dan partai politik. Masuk dalam prioritas prolegnas kita. Nah, kami sedang menunggu sebetulnya dorongan konsensus dari pimpinan partai politik dan kemudian pimpinan DPR untuk memulai pembahasan ini. Dan kami sudah siap, terutama di Golkar, kami juga sudah punya tim kajian yang menghasilkan draft rancangan undang-undang, termasuk apa nanti soal sistem campuran tadi. Oke, jadi tadi undang-undang yang saat ini pun yang diperlukan, kemudian undang-undang untuk nanti jangka panjang soal politik juga sedang disusun oleh DPR. Kemudian terakhir, singkat saja Mas Vito sebelum kita tutup, apa yang saat ini harus kita lakukan mungkin dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk kemudian membuat suasana kembali kondusif, bagaimana kemudian pemerintah bisa menyerap aspirasi rakyat, jangan sampai ada hal-hal serupa terjadi di kemudian hari. Ya, hambatan yang paling besar untuk melakukan perubahan di Indonesia itu sebenarnya political will gitu. Dan menurut saya dengan tuntutan rakyat 17/8 ini kita sudah ngetes political will baik dari DPR, pemerintah, dan terutama ketum-ketum partai gitu, untuk kemudian responsif nggak dengan tuntutan rakyat itu. Apakah mereka punya hati untuk kemudian atau kehendak untuk kemudian memang benar-benar melakukan perubahan. Kita coba lihat dalam seminggu ini gitu kan, ya datanya besok tadi kan kita sudah menangkap beberapa respon positif ya, ada semacam kehendak yang kesana walaupun secara teknis ya mungkin ada hambatan gitu. Dan ya ini sebenarnya kita sedang ngetes kehendak tadi, political will sebenarnya. Ini yang mungkin perlu ini ya kita amati bersama sebagai masyarakat, kemudian kita juga bisa mengawasi bersama. Kita nantikan political will dari berbagai pihak nih, baik pemerintah maupun juga partai politik. Juga Bang Doli, kita nantikan tadi reformasi secara menyeluruh di DPR, mulai dari undang-undangnya, kemudian pengawasan dan juga anggaran kita nantikan, dan juga Mbak Utami, semoga 17/8 ini menjadi guidance. Kalau misalkan diklasifikasikan DPR dengan S4 atau sejajar dengan menteri misalkan, atau misalkan di bawahnya ada sekda, ada ini. Nah ini juga sesungguhnya karena saya dulu dari DPRD kabupaten, kemudian provinsi, sekarang DPR RI. Nah ini hanya sebagai autokritik saja dari pribadi ya, Sesungguhnya ya wajar-wajar saja dan menghormati atas apa yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian tentu juga kami harus memandang bahwa soal pelaksanaan ini tidak bisa diukur dengan satu pihak, tetapi memang harus dilihat daripada apa yang menjadi tugas dan pokok daripada masing-masing daripada pemerintahan itu sendiri, legislatif, yudikatif, eksekutif kan itu. Dan tentunya itu juga melalui kita serta-merta sesungguhnya ada sebuah perhitungan sebagaimana yang disampaikan oleh tadi itu sama. Dan demikian kami menghormati dan mengapresiasi, dan ini juga menjadi keperhatian kami dan tentunya kami secara pribadi, dan kita sudah melihat respon dari pimpinan. Oleh sebab itu mari kita ke depan bagaimana agar aspirasi buruh, bagaimana agar harga-harga yang mahal, kemudian pengangguran, ini yang harus cepat diselesaikan oleh eksekutif, dan tentunya harus didukung oleh DPR secara 100%. Oke, baik. Baik, kemudian saya ke Mas
Mas Agung, Anda melihatnya ke depannya seperti apa? Ini kemudian dengan adanya respons dari sejumlah pihak, tapi kita belum melihat secara resmi institusional dari DPR gitu ya, terkait dengan yang terjadi beberapa hari terakhir ini, seperti apa ke depannya, kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh DPR nih, Mas? Ya, saudara-saudara, kita sudah menonton hampir setengah jam berita-berita terkini. Baru 2 jam yang lalu ada tim 17/8 yang menyampaikan limit waktu tanggal 5 besok. Dan saya pribadi merasakan inilah hari yang penuh dengan berbahagia. Karena 5 September besok saya 67 tahun. Sebagai salah satu dari beberapa rekan yang ada di grup ini, yang ada di komunitas Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua Nusantara. Ini melingkupi 83 bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sangat senior, rata-rata 60 tahun ke atas, yang memang merasa terpanggil untuk menjadikan dirinya memiliki passion, mewujudkan apa-apa sebenarnya yang menjadi kekuatan kehidupan bangsa ini, yang mungkin kurang energizing, kurang didominankan. Sehingga seperti peci saya yang saya copot ini memberikan suatu hal yang bagaimana. Memang dengan peci kebanggaan ini, ya ini yang saya dapat ketika 2 tahun lalu berkunjung ke kota kelahiran saya di Baligi. Jadi ketika kita masuk ke bandara di Selangit, ini ditawarkan di VIP room itu. Seingat saya 100 lebih karena memang kualitasnya bagus. Saudara-saudara, dari tim 178 tadi jelas bahwa hari besok, tanggal 5, diperlukan respon yang komprehensif, kemitraan strategis komprehensif yang boleh diberikan seluruh jajaran-jajaran yang ada. Apakah itu dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, sehingga ada suatu digital media yang menyampaikan keserempakan dari seluruh komponen. Jadi meskipun apakah sekarang Presiden ada di Indonesia atau di negara lain, tapi para petinggi, bukan para pesohor, para pejabat utama negara ini, seyogianya lah atas, kita tahu isi hati Prabowo. Jika ada laporan kepada beliau dimanapun sekarang berada, karena yang saya rasakan dan fungsi daripada Wapres juga. Sedemikian rupa jika ada keserempakan untuk memenuhi yang 5 September, di hari ulang tahun saya, diperlukan hati yang penuh simpati dan empati. Simpati, sim. Bersama-sama kita menjadi satu hati. Empati adalah menaruh ke dalam diri kita seperti apa yang kita harapkan. Jadi seperti perwakilan dari DPR tadi, agak seperti itu. Jadi ada upaya untuk menyatakan passion saya dalam kebersamaan ini apa. Jadi tanggal 5 besok kita akan melihat, kebetulan saya juga ke Jakarta, kita akan melihat sesuatu yang lebih cemerlang dibandingkan dengan yang lalu. Tadi ada 3.000 sekian dari seluruh Indonesia yang ditangkap dalam kaitan dengan pernyataan pendapat ini. Kalau di antara 3.000 sekian itu ada memang yang menjadi penjara kriminal, yaitu dilakukan, tapi pasti tidak 100%. Bisa, kepolisian kita sudah sangat canggih, bisa ditetapkan oleh kepolisian sendiri. Dari 100% itu, katakan ada 7,5% yang diduga dan terdapat 2 bukti yang jelas, bukti permulaan, yang menjadi terkait dengan kriminal itu. Lainnya kan tidak.
Oleh karena itu, mari setiap pemimpin-pemimpin di bidang masing-masing, kementerian lembaga, Panglima TNI, semua, mari mengambil suatu inisiatif, tentunya dari KSP saya rasa, sehingga besok ada digital informasi yang memang sangat memberikan kelegaan. Tidak cukup hanya omong-omong, tapi tindakan pun harus diawali dengan kata-kata, narasi. Karena itu besok kita nantikan kemuliaan hati, pikiran, roh, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia mandatori kebertuhanan akan nyata dan muncul besok. Jangan dibiarkan tanpa ada apa-apa. Harus dimulai. Sekarang bisa dengan secara pribadi seperti ini. Setiap kementerian lembaga itu boleh juru bicaranya ditampilkan. Tapi dalam satu kemasan berita juga. Di suatu tempat, katakan di satu tempat yang memang suatu tempat di KSP, di Kepala Staf Kepresiden, atau di mana. Sehingga semua yang tadi, yang 17 itu, yang diperkirakan oleh tim pencetus permohonan itu, dikatakan tadi bahwa DPR itu adalah karyawan rakyat. Rakyat yang mempunyai karyawan, yang mempunyai wakil. Sesungguh-sungguhnya ini sangat benar. Tapi di dalam penyampaian tuntutan itu, kecemasan itu, dan di dalam 8 orang yang meninggal dipanggil Tuhan melalui tragedi itu, jangan terlalu banyak lagi yang menjadi sedemikian. Karena itu diperlukan kontribusi dari setiap pihak-pihak. Kami dari Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruan Nusantara sangat kondusif memberikan passion. Itu sebabnya besok pun pada pukul 11 saya sudah ada di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru kembali malam hari sesuai dengan jadwal yang sedemikian ketat. Tapi yang menjadi intinya adalah mari kita memberikan yang terbaik. Dan kita juga mengingat dengan tegas, singkat, dan komprehensif bahwa satu kebaikan di dalam diri kita ada 99. Saya ulangi, kalau ada 1% kebaikan dalam diri kita, di dalam sosial kehidupan masyarakat di mana kita ada, di sana, di luar daripada grup ini, out of group, ada 99% Bapak Ibu. Mohon maaf, ini harus saya jelaskan sesuai dengan teori kebenaran yang kami pahami sekarang. Jadi 99 kebenaran yang ada di sana, 99%, itu juga memiliki yang kita katakan tadi, hati, perasaan, jiwa, roh, dan kepribadian mandatori kebertuhanan yang diberikan juga pada orang lain. Jangan kita menganggap bahwa dia musuh kita. Berbeda kita dengan dia. Itu sebabnya disebut kebertuhanan, kepribadian bangsa Indonesia yang niscaya memiliki kebertuhanan. Bukan Tuhan, meskipun maksudnya Tuhan. Sebab kalau sudah Tuhan, namanya pun beda-beda. Orang Hindu disebut Om, orang Kristen disebut Bapa, Allah. Jadi karena itu saudaraku, mari kita melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang. Dari awal hingga sekarang, tidak ada yang disebut dengan hak cipta, tetapi benar semuanya bisa menjadi kemasan. Dan bagian akhir ini merupakan pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan. Karena kami adalah tenaga ahli muda, pengkaji ketahanan nasional Republik Indonesia sampai dengan 2016. Tenaga ahli muda, karena ada tenaga ahlinya. Kalau sudah tenaga ahli itu mayor jenderal, kami tenaga ahli muda, baru kolonel. Tapi kami merasa sudah sangat komprehensif, oleh karena itu sebenarnya rindu sekali untuk menjadi narasumber seperti ini. Cukuplah di dalam media ini. Media ini juga sudah sangat cukup. Ada belasan channel yang kami miliki.
Dan semua channel ini adalah LP Sibun P2B2. Layanan publik, cipta, video budaya Nusantara profesional paripurna bebas bayar. Jadi sepanjang Anda telah menjadi subscriber, semuanya adalah gratis, tidak dituntut bayar. Tidak ada pemberian uang, gratis. Itulah apa yang sudah kami lakukan 20 tahun terakhir. Demikian dari kami, dari Pusyandu, Pusat Pelayanan Terpadu, Asosiasi Mediator, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruang, Nusantara. Disingkat Ambintu Ikan Dharma.